Shalom semuanya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, dosa apa yang paling fatal? Dosa apa yang bisa membuat kita gagal masuk surga? Adakah dosa yang begitu mengerikan sehingga membuat kita tidak akan pernah diampuni Tuhan? Video ini akan mengupas tuntas dosa yang tidak terampuni menurut Alkitab beserta tanda-tandanya, agar kita jangan sampai melakukan hal ini sampai kapanpun, hingga Tuhan datang menjemput kita ke surga sana. Haleluya, amin. Dosa menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 tertulis, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Yesus Kristus menyampaikan kabar baik bahwa segala dosa dan hujat manusia dapat diampuni. Ini berarti dosa-dosa seperti perzinahan, pencurian, dan perbuatan tercela lainnya dapat dimaafkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui dengan jelas bahwa manusia bahkan yang telah lahir baru masih memiliki potensi untuk berdosa. Hal ini dikarenakan manusia terbuat dari daging dan berasal dari debu yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua dosa dapat diampuni. Dosa pertama yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Yesus berkata, hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Untuk dapat kita memahami apa itu hujat terhadap Roh Kudus, maka Anda harus mengetahui apa pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Anda. Jawabannya ada di Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menginsafkan Anda akan dosa dan membimbing Anda ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah Tuhan yang membuat Anda merasa bersalah ketika melakukan dosa dan akan membimbing Anda untuk bertobat. Jika Anda merasa bersalah ketika misal habis marah-marah, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri Anda. Itu tandanya Anda milik Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Roh Kudus akan mengajarkan Anda untuk segera bertobat dan akhirnya berubah menjadi diri Anda yang lebih baik. Ini artinya, tanpa kehadiran Roh Kudus, maka tidak ada manusia yang akan merasa sedih karena melakukan dosa dan tidak ada seorang pun yang akan bertobat. Tidak peduli seberapa besar Anda telah melakukan dosa, jika Anda berdoa memohon ampun dalam nama Yesus kepada Tuhan, maka seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka segala dosa Anda akan diampuni dan Anda akan disucikan dari segala kejahatan. Ini pelajaran bagi kita bahwa ketika ada rasa bersalah setelah melakukan dosa, yang dimana itu merupakan pekerjaan Roh Kudus, kita harus segera mengakui dosa agar dapat diampuni. Bahkan sesungguhnya, seperti yang Yesus ketahui, bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Sebelum itu terjadi, Tuhan sebenarnya juga sudah tahu dosa-dosa apa yang akan kita perbuat. Mazmur 86 ayat 5, "Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Jadi Tuhan sedang menunggu dan siap mengampuni segala dosa kita jika kita mau berseru kepadanya untuk meminta ampun. Ini penting dilakukan, sebab jika seseorang tetap bersikeras tidak mau memohon ampun ketika Roh Kudus sudah menyadarkan dia akan dosa, maka yang terjadi adalah seperti yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 30. "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Orang itu akan mendukakan Roh Kudus. Dan ini sangat berbahaya, sebab dengan kita mendukakan Roh Kudus, kita sudah selangkah lagi menuju dosa menghujat Roh Kudus yang tak terampuni itu. Ketika seseorang terus-menerus mendukakan Roh Kudus,
bagaikan pesawat yang telah lepas landas dan melewati titik balik tanpa bisa kembali. Pesawat ini, karena keterbatasan bahan bakar, tidak bisa lagi kembali ke landasan awal. Ia harus terus melaju menuju tujuannya. Demikian pula dengan manusia yang terus mendukakan Roh Kudus. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan mengetahui hal ini sejak semula, bahwa ketika manusia terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang menyerukan pertobatan, maka tidak ada lagi harapan bagi orang itu untuk selamat. Oleh sebab itu, di sepanjang zaman dalam Alkitab, Tuhan mengeluarkan berbagai seruan yang pada intinya kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus, melainkan kita harus segera bertobat ketika Roh Kudus mengisafkan kita dari dosa, dan harus segera bertindak ketika disingkapkan kebenaran baru. Kisah Para Rasul 22 ayat 16 tertulis, "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Mazmur 119 ayat 60, "Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu." Kita tidak boleh berlambat-lambat dalam merespon teguran dari Roh Kudus. Kita tidak boleh menunda dalam memohon ampun. Lakukan sekarang juga, detik itu juga. Sebab Amsal 28 ayat 13 tertulis, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Selain kita bisa mendukakan Roh Kudus, hidup kita juga tidak akan beruntung. Kita mau hidup kita itu disayang Tuhan. Jadi ingatlah terus aturan ini, bahwa ketika Roh Kudus memberi Anda tuntunan atau teguran akan dosa, Anda harus segera bertindak patuh tanpa penundaan. Amsal 4 ayat 18 tertulis, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Jika Anda taat, maka Anda sedang berjalan dalam terang, dan Roh Kudus selanjutnya akan terus memberi Anda terang. Suara Roh Kudus kian lama akan semakin sering terdengar, yang membuat hidup Anda kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Luar biasa! Setelah memahami pekerjaan Roh Kudus ini dan tahu bagaimana kita dapat membuat Roh Kudus berduka, maka kita bisa mengetahui apa itu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang jauh lebih serius daripada mendukakan Roh Kudus. Seseorang tidak akan langsung melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Biasanya, dia terlebih dahulu mendukakan Roh Kudus secara berulang kali. Maka, menghujat Roh Kudus adalah bentuk tertinggi dari penolakan total terhadap suara Roh Kudus. Karena sesungguhnya kita diberikan pilihan bebas oleh Tuhan, dan pilihan kita itu adalah apakah kita mau mendengar suara Roh Kudus atau tidak. Jika kita terus tidak mau dengar, maka kita itu memilih untuk menolak total Roh Kudus, dan inilah yang dinamakan dosa menghujat Roh Kudus, di mana konsekuensinya adalah sebuah dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni Tuhan selama-lamanya. Seperti apa tanda-tanda perilaku orang yang telah menghujat Roh Kudus? Yang pertama adalah dia akan menyangkal karya Roh Kudus. Ini termasuk menolak Yesus sebagai Mesias, yakni Tuhan dan Juru Selamat, serta menganggap mujizatnya sebagai pekerjaan roh jahat. Sebagai contoh perilakunya, kita dapat melihat kelakuan orang Farisi, bagaimana di sepanjang Alkitab kita membaca bahwa mereka berulang kali diyakinkan dengan keyakinan yang dalam dan sepenuh hati bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias. Namun mereka mengeraskan hati dan dengan keras kepala menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Akhirnya mereka menjadi tuli dengan suara kebenaran itu. Sehingga kemudian suatu hari, setelah Yesus melakukan mujizat, orang-orang Farisi memberitakan bahwa Yesus menerima kuasanya dari iblis. Markus 3:22, "Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Tuhan Yesus selalu segera dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah melewati titik tertinggi dari perbuatan dosa, yaitu menghujat Roh Kudus. Markus 3:28-29, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah
karena berbuat dosa kekal. Sungguh mengerikan. Maka, jika Anda ingin mengetahui bagaimana tanda dosa ini hadir, lihat saja kelakuan dari orang Farisi di zaman Yesus itu. Yang kedua, dari kelakuan menghujat Roh Kudus adalah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Esau adalah contoh terbaik dari perilaku ini, dan kitab Ibrani telah merangkum ini lewat 3 ayat yang menggetarkan hati. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 15-17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kasih karunia adalah ungkapan untuk pengampunan dosa. Jika orang itu menjauh dari kasih karunia, maka orang itu memilih untuk tidak mau bertobat. Dan ini merupakan sebuah tragedi besar yang bisa dialami oleh manusia. Meskipun perbuatan kita buruk, tetapi jika kita mau bertobat, maka masih ada harapan. Tapi jika kita tidak mau bertobat, maka segala sesuatunya sia-sia. Dosa bisa sangat memikat hingga membuat orang tidak rela untuk melepaskannya. Kita lihat bagaimana Yudas Iskariot begitu terpikat oleh dosa ketamakan. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas tidak mau bertobat hingga dosanya menjadi dosa menghujat Roh Kudus yang tidak terampuni itu, sehingga dia akhirnya menerima nasib yang sangat buruk. Atau contoh ekstrim adalah Lucifer, bagaimana dia sangat terpikat oleh dosa kesombongan diri. Yesaya 14 ayat 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas perbukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer dulu adalah malaikat, menjadi tidak terampuni, dan akhirnya menjadi iblis, oleh karena tidak mau bertobat. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Keterikatan mereka terhadap dosa membuat mereka tidak akan mau berseru kepada Tuhan supaya selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Keterikatan mereka terhadap dosa membuat mereka tidak akan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya selamat. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Keterikatan mereka terhadap dosa membuat mereka tidak mau menuruti Roh Kudus agar mendekat kepada kasih karunia untuk menerima pengampunan, untuk beroleh hidup yang kekal, dan supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Jika bisa disimpulkan oleh kalimat singkat, tanda perilaku orang yang akan menghujat Roh Kudus adalah orang tersebut telah mengalami kekerasan hati terhadap Tuhan, dan mereka memiliki rasa cinta yang besar terhadap dosa di dunia. Itulah makna dari tragedi Esau yang menggambarkan dosa yang tidak diampuni. Ketika Esau begitu mencintai sup kacang merah yang melambangkan dosa, dia rela menolak kasih karunia. Dan pada akhirnya, semua yang tersisa hanyalah air mata penyesalan, karena telah ditolak dan telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sebagai penutup, ayat terkenal yang sering digunakan oleh para terdakwa ketika membaca pembelaan atau dikutip oleh orang yang merasa hancur lebur karena sedang menuai hasil dosa adalah Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat ini adalah ucapan doa pedih dari Daud setelah melakukan dosa perzinahan dan pembunuhan. Daud memohon kepada Tuhan untuk tidak mengambil Roh Kudus darinya.
Mengapa? Karena Daud tahu jika Roh Kudus meninggalkannya, maka ia akan terkena kutuk sejak saat itu. Dia tahu bahwa hanya Roh Kudus yang bisa menuntun dia pada pertobatan dan pemulihan. Daud takut membayangkan bagaimana kutuk itu dapat membuat dia menjadi tuli terhadap suara Tuhan yang memberi kehidupan. Jadi bisa dibilang, hal paling tragis yang dapat terjadi pada manusia adalah ketika Roh Kudus akhirnya berpaling dan meninggalkan kita sendirian. Maka jangan biarkan hal itu terjadi pada saya maupun Anda. Biarlah kita selalu mengasihi dan mendengar suara Tuhan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.